HKI, dan cara pengajuan HKI di Indonesia. Pengertian HKI. Hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI atau akronim HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectually property right atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Di Indonesia, badan yang berwenang dalam mengurusi HKI adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Ditjen HKI mempunyai tugas yang menyelenggarakan tugas departemen di bidang HKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan menteri. Baiklah, di sini teman-teman ada fungsi HKI. Secara umum, HKI dapat berfungsi untuk beberapa hal utama yang meliputi berlaku sebagai perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta, baik kelompok maupun perorangan atas ide, karya, dan jerih payahnya dalam pembuatan karya cipta dengan nilai ekonomis atau komersial yang tercangkup di dalamnya. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif, misalnya jika suatu ide yang telah mendapatkan HKI kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemenang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dimana terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta copyright adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri yang disebut dengan Industrial Property Rights terdiri dari 6 hak, yaitu yang pertama hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, hak merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga adalah hak industri, yaitu olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi yang setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima adalah hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi, namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah hak varietas tanaman. Hak ini adalah hak pengakuan bagi para pemulia tanaman dalam bentuk sui generasi sistem yang dimana hanya satu untuk jenisnya sendiri. Kenapa harus? Oke, yang terakhir adalah hak varietas tanaman. Adalah hak pengakuan bagi para pemulia tanaman dalam bentuk sui generasi sistem atau yang disebut dengan hanya satu untuk jenisnya. Kita akan lanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini kita akan membahas pengajuan HKI. Tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan dan mendapat pengakuan. Karena untuk mendapatkan hak paten harus memiliki nilai substansif. Berikut beberapa nilai substansif yang harus ada pada karya atau penemuan yang dapat dipatenkan. 1. Bersifat baru. Hasil karya yang dibuat bersifat baru. Belum pernah ada yang membuat dan mempublikasikan. Jika karya atau penemuan yang sedang melakukan pengajuan HKI kemudian sebelum menerima hak kekayaan intelektual kemudian melakukan publikasi baik secara pribadi di media sosial maupun lainnya sebelum tanggal penerimaan, maka permohonan inventif
atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Karena apabila terdapat hal yang mirip dengan yang sudah ada dan tidak ada perbedaan yang unik, maka tidak akan mendapatkan persetujuan hak paten. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksudnya, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuan yang digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuan berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Selain itu, berikut syarat dokumen pengajuan haki yang perlu disiapkan. 1. Surat pernyataan hak. 2. Surat pengalihan hak. Surat kuasa. 4. Fotokopi KTP. 5. Fotokopi AKTA pendirian badan hukum yang dilegalisir. 6. Fotokopi NPWP badan hukum. 7. Fotokopi KTP atas nama permohonan badan hukum untuk ditangani surat pernyataan dan surat kuasa. Texas Speed Up No Counter.